Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alfian Bayu Rahman, Margawari Novel, Sherry Oktaviana Raharjo, Syafira Koriliza, akan mempresentasikan materi kami tentang sejarah kalkulus. Pengertian kalkulus. Kalkulus dari bahasa Latin yaitu calculus, artinya batu kecil untuk menghitung, adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu mengenai perubahan, sebagaimana geometri adalah ilmu mengenai bentuk dan aljabar adalah ilmu mengenai pengerjaan untuk memecahkan persamaan serta aplikasinya. Kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Sejarah perkembangan kalkulus terdiri dari 3 periode zaman perkembangan, yaitu 1 zaman kuno, 2 zaman pertengahan, dan yang ketiga zaman modern. Selanjutnya, saya Margawari Novel akan menjelaskan slide berikutnya. 1. Zaman kuno atau perkembangan pada periode kuno. Bagaimana sih periode kuno itu? Jadi, pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas, yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral, bisa ditelusuri kembali pada papirus Moska Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. 2. Zaman pertengahan atau perkembangan pada periode pertengahan. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Nah, persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Sekitar tahun 1000, matematikawan Iraq Ibn al-Haytham atau Alhazen menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4. Dan dengan menggunakan induksi matematika, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Pada abad ke-12, seorang Persia, Sharaf al-Din al-Tusi, menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktibasa. Perkenalkan, nama saya Sherly Oktaviana Raharjo, NPM 2140604023. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai zaman modern dan prinsip dasar kalkulus. Yang pertama, perkembangan pada periode modern. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory memberikan sebuah kasus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Gottfried Wilhelm Leibniz pada awalnya dituduh menjiplak dari hasil kerja Sir Isaac Newton
yang tidak dipublikasikan, namun sekarang dianggap sebagai kontributor kalkulus yang hasil kerjanya dilakukan secara terpisah. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu hampir yang bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil mereka yang untuk pertama kalinya, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang mana yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap kerja mereka. Newton menurunkan hasil kerjanya terlebih dahulu, tetapi Leibniz yang pertama kali mempublikasikannya. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikiran dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan yang sering dipinjam Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Selanjutnya, prinsip dasar kalkulus. Definisi limit, kita katakan bahwa ketika limit fx ketika x mendekati titik P adalah L apabila untuk setiap bilangan dan epsilon lebih 0. Apapun terdapat bilangan dan delta lebih dari 0, sedemikian rupanya. Kalkulus pada umumnya dikembangkan dengan memanipulasi sejumlah kuantitas yang sangat kecil. Objek ini yang dapat diperlakukan sebagai angka adalah sangat kecil. Sebuah bilangan dx yang kecilnya tak terhingga dapat lebih besar daripada 0, namun lebih kecil daripada bilangan apapun pada deret yang pertama, dan bilangan real positif apapun. Bentuk-bentuk kalkulus. Apa saja bentuk dari kalkulus? Bentuk kalkulus itu ada 3, yaitu turunan, diferensial, dan integral. Yang pertama turunan, garis singgung pada x, f dalam kurung x, turunan f aksen dalam kurung x dari sebuah kurva pada sebuah titik adalah kemiringan dari garis singgung yang menyinggung kurva pada titik tersebut. Yang kedua, diferensial. Kalkulus diferensial adalah ilmu yang mempelajari definisi, properti, dan aplikasi dari turunan atau kemiringan dari sebuah grafik. Konsep turunan secara fundamental lebih maju dan rumit daripada konsep yang ditemukan di aljabar. Dalam aljabar, sebuah murid mempelajari sebuah fungsi dengan input sebuah angka dan output sebuah angka. Tetapi, input dari turunan adalah sebuah fungsi dan outputnya juga adalah sebuah fungsi. Yang ketiga adalah integral. Kalkulus integral adalah ilmu yang mempelajari definisi, properti, dan aplikasi dari dua konsep yang saling berhubungan, integral tak tentu dan integral tak tertentu. Proses pencarian nilai dari sebuah integral dinamakan pengintegralan atau integration. Dengan kata lain, kalkulus integral mempelajari dua operator linear yang saling berhubungan. Integral tak tentu adalah antiturunan, yakni kebalikan dari turunan. Sekian dan terima kasih.